Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saudara, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, di hari ini, bawa hidupmu padanya. Serahkan segala kekhawatiranmu di hari ini hanya pada Tuhan. Sanggup mencukupkan apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup menyerjakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengerjakan, Engkau sanggup menyediakan, dan Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlu. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu. Haleluya. Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Kau Bapa, Kau Tuhan, layak disembah, layak dipuji. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan tentunya. Pagi hari ini kita akan belajar banyak hal, tapi salah satunya adalah yang menjadi topik yang luar biasa, menjadi perbincangan dari beberapa gereja-gereja yang ada. Nah, tapi sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berjumpa lagi, boleh belajar kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian-Mu sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau, kami mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan apa yang Kau tunjukkan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan berbicara, minta hikmat daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bahasa roh.
Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita, orang percaya. Pengertian bahasa roh dalam bahasa Yunani di sini menuliskan tentang adalah glossolalia. Ungkapan ini tidak ada dalam Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunani menggabungkan kata glosa adalah kata glosa memiliki arti lidah. Memiliki arti lidah merupakan bagian dari organ tubuh yang digunakan untuk berbicara, dan berikutnya adalah kata kerja laleo yang memiliki arti berbicara, berkata, mengeluarkan suara dari mulut. Mari kita sama-sama buka dalam Markus 16 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dalam King James Version menuliskan bahwa and these signs shall follow them that believe. Mengatakan kata shall follow them that believe. Seharusnya mengikuti orang-orang yang percaya. Shall follow them that believe, pada orang-orang percaya. Kemudian, in my name shall they cast out devil, they shall speak with new tongues. Artinya glossaias. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada dua jenis bahasa roh. Bahasa roh yang pertama adalah bahasa roh yang kita miliki secara pribadi, yang tidak bisa dimengerti dan dipahami, diterjemahkan. Kemudian bahasa roh yang kedua adalah bahasa roh yang dapat ditafsirkan. Bahasa roh yang dapat ditafsirkan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bahwa ada dua jenis bahasa lidah. Bahasa lidah yang pertama adalah bahasa lidah yang digunakan secara pribadi untuk membangun dirinya sendiri. Kemudian ada juga di sini mengatakan bahasa lidah yang digunakan atau yang dapat diterjemahkan atau ditafsirkan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 menuliskan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh adalah bahasa yang diberikan, dikaruniakan kepada kita untuk berbicara secara pribadi dengan Allah, dengan Tuhan kita. Berbicara secara pribadi. Keluhan-keluhan yang tak terungkapkan, keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan dengan bahasa manusia kita, dengan bahasa yang kita pelajari sehari-hari, tetapi dengan bahasa roh. Kita mengungkapkan doa dan roh itu mengerti, dan itu adalah bahasa antara roh kita dengan roh Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh? Biasanya kalau kita temukan bahasa roh yang digunakan secara untuk korporat bersama-sama. Jadi di sini katakan ada berkata-kata dengan bahasa roh, ada juga diberikan karunia untuk menafsirkan. Tujuan untuk ditafsirkan bahasa roh adalah untuk membangun orang-orang yang ada di sekitarnya.
Dan ada juga yang pertama mengatakan bahasa roh untuk membangun diri kita, bahasa roh untuk membangun jemaat yang melalui tafsiran, melalui adanya orang-orang yang diberikan karunia khusus untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tak kalah murid-murid telah pada kejadian masa Pentakosta, dalam kitab Para Rasul mengatakan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Kalau kita melihat sejarah terjadinya Pentakosta, di sini murid-murid dikatakan mereka seperti mabuk. Dikatakan seperti mabuk anggur. Karena mereka berbahasa dengan bahasa yang baru. Bahkan orang-orang yang mendengarkan semua mengerti. Ada yang menggunakan bahasa dari berbagai macam negara hadir saat itu, orang-orang situ, dan mereka heran kenapa murid-murid ini bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di sini kita mempelajari bahwa bahasa roh digunakan, yang pertama tadi saya sudah dikatakan bahwa untuk membangun roh kita, untuk mengungkapkan isi hati yang tidak bisa diucapkan dengan mulut, dengan kata-kata secara bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada juga bahasa roh yang harus mengalami tafsiran atau terjemahan. Penggunaan bahasa lidah, penggunaan secara pribadi. Tadi saya sudah mengungkapkan penggunaan bahasa lidah secara pribadi. Di sini Paulus menjelaskan bahwa dalam 1 Korintus 14 ayat 15 mengatakan di sini, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Bapak Ibu Saudara dalam kasih dalam Tuhan, bahwa penggunaan bahasa roh yang pertama digunakan secara pribadi. Di sini Paulus mencoba menjelaskan dengan kata aku berdoa dengan roh. Berarti di sini Paulus berdoa dengan bahasa roh, dengan menggunakan rohnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada tiga hal yang ada dalam diri kita, tubuh, jiwa, roh. Dan di sini katakan Paulus, aku berdoa dengan rohku. Berarti berdoa dengan bahasa roh, dengan menggunakan bahasa rohnya sendiri oleh dorongan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus. Roh orang percaya berdoa ya, sementara Roh Kudus memberikan apa yang harus dikatakannya. Di sini Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditunjukkan Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi dan memuji dan mengucap syukur. Berdoa dengan akal budiku, berarti berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan akal budi, dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi. Kita memuji Tuhan dengan bahasa Indonesia, mungkin ada yang bisa juga dengan bahasa Inggris tentunya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah di depan umum atau di tempat yang umum, seperti di tempat ibadah atau persekutuan, bukan di publik secara umum ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi di depan umum. Penggunaan bahasa roh harus diawasi oleh pembicara atau harus diawasi oleh orang yang menggunakan. Sekalipun bahasa yang tidak mengerti, bahasa lidah boleh dipakai secara di depan umum. Hanya bila ada yang hadir, hanya bila ada yang menafsirkan. Hanya bila ada yang menafsirkan. Saya akan baca buat kita semua. 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Dikatakan sini ya, 2 atau sebanyak 2 atau 3, tapi harus ada 1 atau seorang yang lain yang menafsirkannya. Ayat 28.
Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi di sini kita belajar bahwa bahasa roh boleh digunakan pada saat kita beribadah secara umum, secara korporat, entah di persekutuan atau ibadah raya. Tetapi kalau tidak ada yang menafsirkan, jadi kita harus belajar mengontrolnya. Harus tahu menempatkan diri kita. Bagaimana kita harus berbahasa roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14:27-28 tadi mengatakan bahwa berkata-kata biarlah 2 atau sebanyak 3 orang dan salah seorangnya harus bisa menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Yang terakhir, bahasa lidah adalah bahasa istimewa yang tidak mempunyai sifat bahasa biasa, tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus untuk ibadah. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang percaya. Jadi tidak mungkin orang yang belum percaya bisa berbahasa roh. Hanya kasih karunia. Ya, dan jika sudah ditafsirkan untuk membangun. Jadi bahasa roh yang ditafsirkan adalah untuk membangun orang lain. Tapi bahasa yang digunakan untuk secara kita pribadi adalah membangun roh kita secara pribadi. Sekali lagi saya tekankan, bahasa roh yang digunakan secara pribadi adalah untuk membangun roh kita. Tetapi bahasa roh yang ditafsirkan adalah untuk membangun jemaat, membangun orang lain di sekitar kita, membangun orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dikatakan harus ada yang menerjemahkan atau menafsirkan. Kalau tidak, hendaklah dia berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang tertib, pribadi yang disiplin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bahasa roh atau bahasa lidah adalah sebagai sarana roh manusia berkomunikasi dengan Allah di dalam doa dan adalah alat komunikasi antara roh Allah dengan roh kita. Dalam berkomunikasi ini manusia tidak mengerti apa yang diucapkan kepada Allah di dalam rohnya. Hanya Allah saja yang mengerti. Sekali lagi, bahasa roh tidak dimengerti, tapi hanya Allah saja yang mengerti. Bahasa roh secara pribadi untuk membangun kita secara pribadi. Bahasa roh yang digunakan di dalam keadaan beribadah, dalam berjemaat, dalam berkumpul, berkomsel atau doa. Kalau harus ada yang bisa menafsirkannya. Kalau tidak, kita berbicara secara pribadi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Kita belajar bersama-sama dalam memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya biar pagi hari ini kita boleh mengerti, memahami kapan dan di mana kita bisa menggunakan bahasa roh. Bahasa roh digunakan untuk membangun kita secara pribadi, untuk kebutuhan kita pribadi. Bisa juga bahasa roh digunakan untuk membangun jemaat jika ada yang menafsirkannya. Mari seperti Daud mengatakan, bangkitlah, bangunlah hai jiwaku. Berarti kita membangun manusia roh kita, bangun manusia roh kita untuk semakin luar biasa berkomunikasi dengan Allah, supaya kita memahami, mengerti isi hati Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kami boleh alami. Pagi hari ini kami boleh mempelajari tentang apa arti dari bahasa roh dan kapan dan di mana kami boleh menggunakannya Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, berikan hikmat yang luar biasa sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi setiap pribadi. Roh Kudus, Engkau menerjemahkannya dalam kehidupan kami secara sederhana menurut kapasitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau melalui hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.